Oke, terima kasih sudah ada informasi. Sudah ada standby teman-teman? Udah, Pak. Mas Angga, oke. Yang lain? Oke, Mas Andrian. Mbak, apa lagi? Oke, Siko, Mas, apa lagi? Ya, saya sambil absen aja teman-teman semua ya. Kita hari ini bahas terkait RM dan juga ERP dan juga SCM. Yang mana ERP itu ada Enterprise Resource Planning, yang SCM itu adalah Supply Chain Management, yang mana ERP itu memberikan value bagi SCM ya teman-teman semua ya. Jadi kita hari ini kita akan bahas teori dan juga kita akan bahas review. Bagi teman-teman yang review pertemuan latihan pertemuan sebelumnya atau mau review tesnya, dipersilakan ya teman-teman semua ya. Nanti kita akan suaranya kecil nggak teman-teman? Kalau kecil bilang ya. Jelas ya teman-teman suaranya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nggak terlalu kecil ya? Aman, aman, Pak. Aman, saya gedein dikit ya. Oke, aman ya? Oke, saya sambil absen dulu teman-teman tadi sudah jelaskan ya. Jadi silakan buat teman-teman yang
ingin review latihan pertemuan sebelumnya silakan, dan juga yang review untuk UTS teman-teman silakan ya. Oke, nanti saya akan infokan juga buat teman-teman yang sudah masuk UTS-nya dan juga yang belum ya teman-teman semua ya. Oke, saya absen dulu ya buat teman-teman semua ya. Oke, Alisa sudah standby? Belum ya? Oke. Mas Andian sudah? Mas Andian tadi ada ya, Mas Andian yang dosen dari saya siapa aja ya dia? Nanti saya baca sampelkan juga ya terkait ini saya. Jadi saya mau tanya yang belum ini siapa ya sekalian ya nanti ya. Oke, Mas Andian hadir ya? Sambil kerja ya? Oke. Mas Angga hadir ya? Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Alisa hadir ya? Oke. Mas April sudah hadir? Hadir Pak. Oke. Mbak Delia? Oke. Mas Dede? Belum ada ya? Oke. Berikutnya ada Mas Fajar, Mas Jalu. Hadir Pak. Oke, Mas Jalu kenapa belum mengumpulkan UTS-nya? Sudah Pak. Sudah Sudah? saya kirim. Sudah. Oh, sudah. Oh, yaudah nanti saya double check lagi ya. Oke, Mas Oke Ramlan. Pak. Hadir, Pak. Oke, Mas Iqmal. Oke, Mas Azam. Oke, Mbak Nahda. Hadir, Pak. Oke, Mbak Nurul. Hadir, Pak. Oke, Mbak Putri. Hadir, Pak. Oke, Mbak Widuri. Oke, Mas Ikrom. Ya, hadir Pak. Hadir Izin Pak ya. itu ya minggu kemarin saya nggak hadir emang Pak ya. Kenapa? Iya itu minggu kemarin saya nggak hadir ya. Oh Itu UTS ya. terkait UTS buat teman-teman ya UTS untuk kenapa? saya udah email Pak. Tanggal berapa emailnya? Mas Jalu juga tanggal berapa emailnya Mas Jalu? Kalau saya cek di emailnya nggak ada nih. Eh, saya ini email saya kali Pak ya, coba di query Pak ya. Kenapa Pak Kak? punya saya tanggal 21 Pak. Saya kirim tanggal 21. Mas Jalu juga belum ada nih Mas Jalu nih. Ini. Saya udah ngirim tanggal 21 kemarin Pak. Apa masuk ke spam kali ya? Bentar saya cek di spam dulu ya. Siap. Mas Jalu masih sudah ngirim ya. Sudah. Saya kalau nggak salah sebelum deadline Rabu jam 12 kirimnya ya. Kenapa? Iya, saya ngirimnya kalau nggak salah sebelum deadline sih. Oh iya ada nih Mas Jalu nih sama Mas Iqbal masuk ke spam ya. Siap, makasih Pak. Ini ya punya Mas Jalu dan juga Mas Iqbal ya. Sama yang lain belum ya? Oke. Ya, berarti Mas Jalu sama Mas Ikram sudah ya. Mas Jalu, Mas Ikram sudah.
Berarti yang belum Mas Fajar, Mas Ajam ya. Mas Ajam kemana nih? Mana ada nih? Kenapa belum ngumpulkan UTS-nya Mas Ajam ini? Ada kabar? Mas Ajam itu dosen saya ya. Saya bukan ya. Adrian Iqbal. Oh iya Mas Ajam. Kenapa nih Mas Ajam ini? Ajam di sini pertama nih Pak. Gitu. Terus juga belum ada konfirmasi lagi terkait ininya ya Mas Ajam ya. Kalau Mas Adian, Mas Iqbal, Mas Mbak Nada, Mbak Nurul sudah ya kemarin ya. Tinggal Mas Ajam aja yang belum ya. Mas Ajam ada yang tahu kenapa tidak mau keluar tesnya? Oke, berarti nggak bisa ya, nggak bisa ngapain sama sekali ya, karena paket internetnya habis ya. Oke, jadi saya nanti minta dikonfirmasi aja ke saya ya teman-teman untuk Mas Ajam ya. Oke, kurang lebih ada Mas Dede, ada Mas Fajar, dan juga ada Mas Ramlan, ada juga Mas Ajam yang belum mengumpul UTS. Saat ini yang tidak hadir ada Mas Iqmal. Mas Iqmal sudah standby belum? Kalau di chat ada. Mas Iqmal, bagaimana Mas Iqmal? Oke, kurang lebih ada 13 yang ada di chat. Ini yang baru konfirmasi ada 10. Berarti ada berapa orang lagi? Ada Mbak Delia yang belum konfirmasi, Mas Dede, Mas Fajar, Mas Iqmal, Mas Azam, Mas Azam tadi izin ya, sama Mbak Widuri ya. Oke, siapa yang belum mau konfirmasi nih? Iqmal sama siapa nih? Mas Ramlan nih belum konfirmasi. Mas Ramlan sudah standby belum? Mas Ramlan sudah ya. Yang belum konfirmasi siapa nih? Mbak Widuri. Mbak Widuri sudah standby belum? Mas Iqmal, Mbak Delia, bagaimana? Masih di jalan ya? Nanti yang masih di jalan tolong konfirmasi ya Mas Iqmal, Mbak Widuri, dan juga Mbak Delia ya. Oke, silakan yang mau review pertemuannya dipersilakan Mas April atau teman-teman lain atau Mas Angga yang lagi standby atau Mbak Nada juga boleh atau teman yang lain juga boleh. Ada atau sedang tidak standby semua ya? Maksud sambil kerja ya? Mbak Nada lagi kerja, teman yang lain juga lagi kerja. Kayaknya pertemuan 7 nggak ada yang ngumpulin latihannya teman-teman ya. Lupa dibuat atau gimana foldernya ya? Mbak Nada, pertemuan 7 teman-teman kenapa? Belum dibuat foldernya? Kita ada latihan nggak pertemuan 7? Ada ya kalau nggak salah ya, itu ya. Ada ya pertemuan 7 latihannya ya teman-teman ya. Pertemuan 7 ada Pak, cuman kan lagi UTS nih Pak. Ada juga yang Mhm. belum kelar sih saya UTS-nya, jadi belum sempat itu yang latihan 7. Oh gitu, gitu. Ya Iya. soalnya saya lihat memang belum ada sih teman-teman untuk ordernya juga ya. Makanya saya coba backup ya teman tugasnya teman-teman setelah tes ini ya. Jadi supaya teman-teman betul-betul dapat nilai maksimal untuk nilai tugasnya ya teman-teman ya. Ya belum ada ya. Yang saya lihat belum ada. Nanti kita tolong dibuatkan dulu foldernya teman-teman semua ya. Belum ada. Ya pertemuan 7 mau dibuatkan foldernya. Dia minta tolong ya Mbak Nada atau teman-teman yang lain. Oke. Sudah kan? Sudah ada yang siap untuk review?
Ya, rekapnya teman-teman ya. Sampai UTS ini, bagi yang belum melengkapi, silakan melengkapi ya. Kalau ini latihannya ya. Untuk Mbak Alisa ada pertemuan 4, 5, dan juga 6 sampai 7 ya. 4, 5, 6, 7. Tolong dilengkapi tugasnya. Mas Andrian, A-nya pertemuan 7 ya. Pertemuan 7 hampir semuanya ya. Belum ya. Oke, Mas Angga 7 aja. Oke, Mas April ada banyak ya. Ada 3, 4, 5, 6. Oke, Mas April, 3, 4, 5, 6, 7 belum nih? Temuan 7 belum, Pak. Kayaknya belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, 3, 4, 5, 6 ya. Iya, betul, Pak. Oke, Mbak Alisa 4, 5, 6 ya. 4, 5, 6, 7 ya. Oke, Mbak Alisa. Oke, dan mudah-mudahan Mbak Alisa bisa di sini ya. Nanti mau dilengkap aja. Oke, Mbak Del, untuk Mbak Delia itu ada pertemuan 3 dan juga 7 ya. Untuk Mas Dede belum nggak hadir ya, Mas Fajar nggak hadir ya. Mas Dede ini ada lumayan ya. Oke, Mas Dede ada lumayan ya. Ini banyak ya. 1, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, untuk Mas Fajar, ini Mas Fajar udah berapa kali nih nggak hadir ya? Kemana hadir nggak kemarin? Mas Fajar ada yang tahu kabarnya nggak teman-teman? Kemana ya? Ada yang punya kabarnya? Mas Fajar ini udah 1, 2, 3, 4, 5 berarti. Bang ada yang tahu infonya teman-teman atau teman-teman yang ada yang tahu infonya Mas Fajar kemana? Ini materi kita saya share dulu. Kurang tahu? Ada yang tahu teman-teman? Nggak ada yang tahu? Oke. Oke, untuk Mas Jalu itu hanya pertemuan 7, untuk Mas Ramlan itu ada pertemuan 4, 5, dan juga 6, dan juga 7. Untuk Mas Iqmal itu ada hanya pertemuan 7, untuk Mas Azam itu ada 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, untuk Mbak Nada itu pertemuan 7, untuk Mbak Nurul itu ada 3, 4, 5, 6 ya. 7 ya Mbak Nurul ya. Oke, untuk Mbak Putri itu ada pertemuan 4, 5, 6, 7 ya. Oke, untuk Mbak Widuri itu ada pertemuan 7. Untuk Mas Ikrom itu ada pertemuan 5, 6, dan juga 7 ya. Oke, kita pertemuan hari ini tidak ada latihan ya teman-teman ya. Jadi diharapkan buat teman-teman dilengkapi latihan-latihan sebelum UTS ya teman-teman ya. Dapat dipahami teman-teman? Dan ada teman-teman yang lain? Baru diupload ya. Oke, Mas Salman baru diupload tadi sore ya. Oke. Oke ya, kita pertemuan hari ini kita tidak sengaja saya tidak kasih latihan jadi supaya teman-teman melengkapi latihan-latihan pertemuan sebelumnya dulu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau review silakan. Mau review latihannya atau mau review tes? Yang baru review itu ada Mas April, Mas apa nih? Mas Angga dan juga Mbak Nada. Ayo teman-teman yang lain boleh silakan. Ada yang masih sedikit sekali. Kenapa? Ini review pertemuan berapa, Pak? Boleh silakan mau pertemuan berapa juga boleh atau mau review jawaban UTS silakan. Oh, boleh. Boleh itu saya review pertemuan 6 deh, Pak. Oke, silakan. Oke, bentar. Saya dulu. Udah kelihatan belum? Sudah. Baik. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview dari latihan 6, yaitu dengan soalnya berikan dua contoh analisa CSF dan value chain strategi informasi sistem dan visualisasikan data dengan menggunakan tableau. Terus kemudian ini saya mengambil dataset jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang ada di beberapa bandara-bandara yang ada di Indonesia. Ini saya visualisasikan di sini dari bulan per 6 bulan ya, ada dari bulan Januari sampai Juni, terus ada bulan Juli sampai Desember. Kalau dilihat dari visualisasi ini, paling banyak ini yaitu di bulan, kalau dengan keseluruhan totalnya ada di bulan Desember. Di sini ada 610.000 orang atau kunjungan dari turis mancanegara. Kemudian untuk analisis CSF-nya, untuk jumlah kunjungan mancanegara di Indonesia, yaitu tujuan utamanya untuk meningkatkan traffic turis mancanegara di Indonesia. Terus dari CSF-nya itu memperkenalkan budaya-budaya atau tempat wisata di Indonesia. Terus measure-nya ini perkembangan ya. Terus kemudian di sini ada analisis value chain untuk jumlah kunjungan mancanegara di Indonesia. Dari infrastrukturnya ini yaitu adalah pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan sarana transportasi lainnya, dan pembangunan dan pemeliharaan akomodasi yang berkualitas. Kemudian ada manajemen SDM-nya yaitu memberdayakan komunitas lokal dengan pelatihan dan pekerjaan di sektor pariwisata. Kemudian ada pengembangan produk dan teknologinya yaitu inovasi ramah lingkungan, mendorong inovasi dalam penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Kemudian ada usaha atau pengadaannya itu kerjasama dengan dinas pemerintah setempat. Terus ada inbound tourist service yaitu layanan pariwisata masuk, itu dengan layanan penerimaan wisatawan mancanegara di bandara, pelabuhan, dan perbatasan. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi itu termasuk hotel, resort, penginapan, dan akomodasi lainnya memainkan peran penting dalam menarik wisatawan mancanegara. Terus marketing dan promosinya yaitu untuk menarik perhatian wisatawan mancanegara, ini melibatkan branding destinasi, kampanye promosi, dan pemasaran online. Kemudian layanan transportasinya yaitu infrastruktur transportasi seperti jalan, pelabuhan, dan bandara harus dikembangkan untuk mempermudah akses ke destinasi. Mungkin sekian Pak review saya dari latihan 6. Oke, silakan. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Bagi yang bertanya juga nanti akan dimasukkan ke dalam tanya review ya. Jadi akan dimasukkan juga ke poin teman-teman ya. Oke, silakan yang ingin bertanya apa yang disampaikan oleh Mas Angga. Ada pertanyaan dari teman-teman? Mas April atau teman-teman yang lain boleh? Ada pertanyaan dari teman-teman? Atau sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Mas Angga? Kanada atau teman-teman yang standby? Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Mas April, cukup jelas apa yang disampaikan oleh Mas Angga? Oke, Mbak Delia sudah hadir ya. Oke, Mbak Delia. Oke, yang lain bagaimana? Cukup jelas? Oke, kurang lebih apa yang disampaikan Mas Angga itu ini ya sudah lumayan ya. Oke, jadi Mas Angga tadi mempunyai CSF yang memperkenalkan budaya-budaya yang mana Mas Angga telah memberikan visualisasi dari jumlah bandara wisata-wisata yang ada di Ngurah Rai itu ada berapa jumlah yang paling tingginya ya teman-teman semua kita dapat lihat di sini. Jadi untuk yang kita amati misalnya itu ada proses perkembangannya itu ya teman-teman semua itu value chain-nya juga dijelaskan berdasarkan divisi-divisinya masing-masing ya. Ada infrastruktur, kemudian ada SDM, ada pengembangan produk dan teknologi, ada usaha atau pengadaan, ada import tourism service, ada juga accommodation dan juga marketing information dan juga transportation service ya dan pelayanan transportasi ya. Oke,
Dari Mas Angga sendiri dapat dipahami cukup jelas terkait Eh, Yosef dan penelitian ya. Cukup jelas ya. cukup jelas, jelas Pak. Oke. Betul-betul lain ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak Mas Angga untuk reviewnya. Ada lagi yang mau review, dipersilakan Oke, teman-teman. makasih Pak. Oke, Mas Angga ya, kemana masuk? Jadi pada saat review, misalkan ada pertanyaan, sesi tanya jawab, nanti akan dimasukkan juga ke poinnya tugasnya teman-teman ya. Oke, ada lagi Mbak Delia atau teman-teman yang lain? Mbak Widuri sudah hadir. Mas Iqbal sudah hadir belum? Sudah standby belum? Belum ya? Oke, ada lagi teman-teman yang mau review? Yang belum sama sekali nih, ayo siapa nih? Ini ya. Ayo Mbak Alisa, Mas Andian. Siapa yang belum nih Mbak Delia? Mas Jalu, Mas Ramlan, Mas Iqbal, Mas Azam nggak ada ya? Mbak Nada sudah pernah sekali. Mbak Nurul, Mbak Putri, Mbak Widuri, Mas Iqbal. Lagi di jalan semua ya teman-teman ya? Oke, pertemuan tujuhnya sudah dibuat oleh Mbak Nada ya. Jadi silakan teman-teman di-upload aja ke pertemuan tujuhnya dilengkapi ya. Sama seperti sudah saya tadi jelaskan sebelumnya, kita hari ini akan bahas terkait RP dan SN yang mana kita akan bahas dalam beberapa ringan aja pengertian, manfaat, dan juga tujuan dan juga hubungan antara ERP dan juga SDM peran-perannya itu seperti apa ya teman-teman semua ya. Oke. Tapi ini saya lihat pertemuan 6 hampir semuanya sudah ngumpulin ya. Oke, tidak ada lagi yang ingin review? Oke, saya tutup berarti ya ini ya. Oke, saya tutup dulu. Nanti kalau ada yang ini silakan di infokan aja ya yang mau review atau apa ya. Oke, berarti saat ini masih standby baru Mas Angga ya, sebetulnya masih di jalan ya. Berarti emang masih di jalan karena jadi kesulitan seperti saat masih sambil kerja kali ya teman-teman semua ya. Oke, kita mulai aja sedikit ya tentang materi kita hari ini. Kemarin kita latihan UTS -nya, teman-teman minta ini ya, visualisasikan ya teman-teman ya. Oke ya, garap sudah semua sengaja ya navigasi soalnya udah bagus semua. Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang mau review lagi nanti saya sambil jelaskan materi teman-teman ya. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan hadir di Zoom ini. Kita mulai aja materi kita, pertemuan kita sudah pertemuan 9. Kita akan bahas terkait ERP dan juga SKM ya teman-teman semua ya. Oke, nanti sedikit juga akan saya tinggal terkait jawaban-jawaban tes teman-teman nanti dia kita sama-sama bahas ya teman-teman yang mau review juga silakan ya teman-teman yang masih saya tungguin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita akan bahas terkait SCM yang mana SCM itu singkatan dari Supply Chain Management dan juga metode dan juga Sales Training teman-teman. Nanti kita ada pertemuan yang mana masih akan membahas terkait SCM dan ERP ini teman-teman ini di pertemuan 9 dan juga di pertemuan 10 ya teman-teman semua ya. Oke, tadi sudah kirim ya materinya ya teman-teman, di ini aja ya. Oke.
Pengertiannya untuk SCM itu adalah suatu sistem informasi untuk memudahkan pengendalian atas supplier dan serangkaian aktivitas yang dibutuhkan dalam membuat perencanaan, pengendalian serta distribusi produk ya, yang mana supply chain management itu ya. Untuk pengertiannya itu kurang lebih serangkaian apa yang dibutuhkan dalam membuat perencanaan, pengendalian serta distribusi produk. Oke, manfaatnya yaitu SCM menyediakan fungsionalitas yang lebih canggih dibandingkan perangkat lunak ERP, termasuk laporan dan dashboard yang lebih baik. Yang kedua, SCM menyertakan fitur untuk perencanaan permintaan yang dapat membantu memastikan material tersedia saat dibutuhkan. SCM dapat membantu perusahaan mengelola aspek lingkungan dan keberlanjutan rantai pasokan mereka. SCM mencakup kemampuan otomatisasi proses yang dapat mengurangi kesalahan. Nah, ini sama ya teman-teman, misalkan dari dalam suatu perangkat lunak ERP ataupun perangkat lunak SCM itu kurang lebih manfaat dari SCM itu kurang lebih ada 4 ini ya teman-teman semua, yang dimana nanti teman-teman sama halnya seperti yang teman-teman gunakan sebelumnya, yaitu misalkan terkait Tableau yang mana ada dashboard itu disediakan fitur-fiturnya untuk membantu meningkatkan bisnisnya kita ya, bisnis yang kita punya misalkan ya, bisnis suatu perusahaan lah ya teman-teman, kurang lebih seperti ya teman-teman ya. Oke. Oke, tujuannya membantu perusahaan dengan proses seperti perencanaan, permintaan, pemesanan, penerimaan, manajemen inventaris, pengiriman, dan pengembalian. Yang kedua, untuk menggali lebih dalam data dari setiap tahapan proses rantai pasokan perusahaan mereka dan berpotensi mengidentifikasi penghematan, hambatan, dan potensi masalah di masa depan. Oke. Mengelola sekaligus mengkoordinasikan antara supply dan demand dengan cara efektif. Ya, teman-teman ya. Oke. Apa saja komponen yang ada di dalam SCM itu beberapa hal. Yang pertama adalah proses perencanaan. Komponen pertama yaitu proses perencanaan, proses melibatkan aktivitas, analisis permintaan pelanggan, rencana anggaran, tenaga kerja, dan juga transportasi. Analisis permintaan konsumen atau pelanggan perlu dilakukan agar tidak ada kekurangan atau kelebihan produksi. Ya, sampai ini proses perencanaan. Komponen pertamanya, pihak penjual tahu jenis produk dan jumlah yang dibutuhkan agar permintaan konsumen dapat dipenuhi. Dalam hal ini, laporan penjualan serta inventaris bisa dijadikan landasan atau acuan bagi analisa permintaan. Nah, ini pentingnya kita membuat laporan penjualan sama halnya seperti yang teman-teman lakukan. Teman-teman bisa buat dalam bentuk bisa visualisasikan laporan penjualannya itu ya teman-teman ya. Atau proses ini memegang peranan penting karena dapat meminimalkan kesalahan selama masa produksi hingga produk didistribusikan ke pelanggan. Oke, yang kedua ada pengadaan ya. Jadi sampai komponen berikutnya ada pengadaan. Dan ada proses komponen yang kedua yaitu terkait pengadaan. Di mana dalam proses ini Anda mendapatkan kualitas barang, harganya juga terbaik, jumlahnya sesuai kebutuhan. Oke, untuk bisa mewujudkan semua itu, biasanya kita harus melalui beberapa tahapan dalam proses pengadaan barang ini, di antara seperti mengajukan wacana pembelian, penilaian pengajuan pembelian, persetujuan atas pengajuan pembelian, pemesanan barang pada pihak masuk. Oke. Dengan proses yang sedikit panjang, dari kita dapat memastikan bahwa barang yang kita sediakan memang terbaik dari segi harga maupun kualitas. Oke, kemudian berikutnya itu ada proses produksi. Selanjutnya yaitu tahap produksi, yaitu mengubah bahan baku menjadi barang yang sudah jadi, baik oleh tenaga kerja, manusia, maupun tenaga mesin. Proses produksi tidak boleh terhenti di tengah jalan. Sebab akan mengakibatkan kurangnya persediaan dan juga terlambatnya pengiriman. Jika sudah begitu, sudah pasti kita akan mengecewakan pelanggan. Hal ini sudah bisa jadi satu poin kekurangan dari usaha Anda di mata pelanggan nantinya. Oke, jadi kita di samping sudah membuat suatu apa misalkan yang dapat berbeda yang pertama ya seperti ada visualisasi, kita juga di dalam kemudian SCM ini ada namanya ada pertama ada proses perencanaan, ada pengadaan dan juga proses produksinya teman seperti apa yang tetap kita untuk membantu meningkatkan bisnis kita ya teman-teman ya. Oke. Oke, berikutnya ada manajemen gudang. Usai proses produksi, barang jadi atau produk yang siap dipasarkan harus disimpan di ruang penyimpanan atau gudang. Pasti untuk selalu mencatat keluar masuknya barang di gudang dengan cermat, teliti, rapi, dan teratur sehingga diperlukan aplikasi gudang untuk proses ini. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan atau selisih antara stok fisik dengan data di pembukuan gudang. Manajemen gudang sendiri terdiri dari beberapa aktivitas mulai memasukkan barang, mengeluarkan, mengambil, dan mengepak, cross docking, serta stock opening. Jadi ada beberapa divisi tadi, ada perencanaan, ada pengadaan, ada juga produksi, ada juga gudang ya teman-teman. Oke. Berikutnya ada pengiriman atau distribusi. Setelah barang diambil dari gudang dan di packing, maka barang tersebut sudah siap kirim. Pastikan saat barang di packing, kurir atau bagian pengiriman berikut armadanya sudah siap sedia. Dengan begitu pengiriman bisa disegerakan dan tidak mengecewakan pelanggan. Oke. Berikutnya ada retur barang. Komponen terakhir dalam supply chain management adalah pengembalian barang atau retur
Anda harus siap dengan kemungkinan risiko komplain dari pelanggan hingga pengembalian barang atau retur, maupun permintaan uang kembali atau refund. Pastikan selalu deposit dengan keperluan pelanggan. Layanan seperti ini akan sangat membantu pelanggan dan tidak memberikan kesan buruk meski ada sesuatu yang mengecewakan. Umumnya retur maupun refund terjadi akibat adanya kerusakan pada barang. Barang tidak sesuai atau berbagai keluhan lain terhadap produk kita, maka memberikan respon dan layanan yang positif juga cepat akan membantu berbagai keluhan atas produk kita sedikit termaafkan. Oke, dari sini dapat dipahamin komponen SCM. Ingat ya, SCM itu adalah serangkaian aktivitas yang dibutuhkan dalam membuat perencanaan pengendalian serta distribusi produk. Di mana tadi ada komponen, ada perencanaan, ada pengadaan, ada proses produksi, ada manajemen gudang, dan juga ada distribusi, ada juga yang terakhir adalah retur barang. Oke, dapat dipahami teman-teman terkait SCM? Ada pertanyaan? Apa kira-kira SCM itu? SCM itu apa teman-teman? Putus ya? Project manajemen. Ada. Ada ya suaranya ya? Ya, ada yang bisa ini, ada yang tadi apa SCM itu teman-teman? Jadi kalau kita gambarkan, bagiannya itu ada proses perencanaan, ada pengadaan, ada proses produksi, ada manajemen gudang, ada juga distribusi dan juga ada retur barang ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Atau masih low semua, standby aja teman-teman semua? Mas Angga bagaimana, dapat dipahamin? Paham Pak, paham Pak. Oke, yang standby, ada lagi selain Mas Angga? Masih low semua? Oke, masih low semua ya, teman-teman semua ya. Oke, baik. Kurang lebih SCM seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan aktivitas jenisnya berarti tadi kan komponen juga kan tadi dijelaskan di dalam komponen ini ya teman-teman ya. Yang mana tadi ada perencanaan, ada pengadaan, ada proses produksi, ada juga manajemen gudang, ada pengiriman, ada distribusi, ada juga retur barang ya teman-teman semua ya. Oke. Oke, berikutnya kita masuk ke strategi SCM. Strategi yang dapat digunakan untuk SCM di antara adalah pertama kita mengetahui dulu kondisi internal perusahaan, kedua kita memiliki kerjasama dengan banyak pemasok, ketiga kita mengembangkan kemitraan, keempat kita fokus kepada pelanggan. Oke, oke, lebih seperti itu ya untuk SCM ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan sambil saya paralel menjelaskan selanjutnya terkait ERP ya teman-teman semua ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke RP. Apa itu RP? Pengertian RP, kesingkatan itu tadi dari Enterprise Resource Planning. Yang mana yang pertama itu ada pengertiannya merupakan sistem inti perusahaan yang mengendalikan semua aspek internal perusahaan. Sebuah sistem komputer yang dirancang untuk dapat mengendalikan seluruh aspek dalam perusahaan. Sistem ERP adalah suatu sistem yang menyatukan semua subsistem di atas. Sistem ERP adalah sistem back office, sedangkan sistem CRM merupakan sistem front office. Nah, ERP dan CRM ini yang memberikan value bagi SCM ya teman-teman ya. Oke, ERP berupa teknologi integrasi yang dapat memberikan value terhadap SCM. Oke. Oke, apa manfaat dari ERP? Yang utama memberikan tampilan dan nuansa yang konsisten bagi end user di seluruh perusahaan. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk melakukan pelaporan dan dashboard tingkat lanjut karena ERP adalah database tunggal. Ketiga, hal ini dapat menyederhanakan pemeliharaan sistem karena semua konfigurasi dapat dilakukan dalam satu aplikasi dan mungkin mencakup opsi konfigurasi yang lebih sedikit sehingga pemeliharaannya tidak terlalu rumit. Yang keempat, hal ini mengurangi jumlah vendor yang harus dikelola oleh perusahaan, memberi perusahaan lebih banyak kebebasan karena organisasi dapat memilih untuk mengimplementasikan fungsionalitas yang diperlukan saja dan kemudian mengimplementasikan modul tambahan di masa depan seiring dengan meningkatnya kebutuhan bisnis. Nah, itu teman-teman ya, untuk melakukan pelaporan ya. Jadi buat teman-teman yang sudah ini terbiasa dalam mengamati sebuah data dan dan kemudian melakukan sering melakukan datanya untuk melakukan visualisasi, nanti untuk membuat ERP dan SKM ini tidak terlalu rumit ya buat teman-teman semua ya. Oke, oke. Berikutnya apa itu tujuan dari ERP? ERP itu bertujuan untuk membentuk suatu informasi. CRM bertujuan untuk membentuk data pelanggan. Dan CRM ini ya customer apa ya manajemen kalau ya. Oke. Berikutnya tapi kita bahas kita fokuskan kita bahas ERP dan jasanya teman-teman ya. Oke. Yang kedua, dua sistem tersebut bekerja bersama sehingga menghasilkan data yang dapat digunakan manajer meningkatkan partisi melalui pengurangan biaya dan peningkatan penjualan.
Oke, tujuan teknologi CRM adalah menghubungkan fungsi front office, penjualan pemasaran layanan, pelanggan, dan juga back office, keuangan, operasi, logistik, dan SDM dengan pelanggan-pelanggan perusahaan. Oke, jadi ERP itu kurang lebih sistem back office ya teman-teman ya. Oke, ini ya. Oke. Oke, berikutnya kita masuk ke kualifikasi ERP. Oke, ada 4 aspek sistem aplikasi ERP yang menentukan kualitas sebuah sistem ERP. Yang pertama, sistem aplikasi ini harus multifungsi dalam lingkup berbagai kegiatan perusahaan dengan kemampuan untuk memberikan informasi keuangan, kegiatan pengadaan material baik dalam satuan rupiah maupun unit kolom, penjualan dalam satuan rupiah maupun kolom unit, produk dan jasa, dan manufaktur atau konversi proses dalam satuan sumber daya atau orang. Yang kedua, sistem aplikasi ini harus diintegrasikan. Ketika transaksi atau data yang mewakili suatu kegiatan usaha yang dimasukkan oleh salah satu fungsi, data mengenai fungsi terkait lainnya langsung diperbarui. Hal ini mampu menghilangkan kebutuhan untuk reposting data ke sistem. Oke, yang ketiga, ini harus modular sehingga dapat dikomunikasikan ke dalam sistem yang lebih luas atau terhubung dengan perangkat lunak dari aplikasi lain. Yang keempat, aplikasi ini harus memfasilitasi perencanaan dan pengendalian kegiatan dasar termasuk peramalan, perencanaan produksi, dan manajemen persediaan. Nah, ini ya kualifikasi untuk sistem aplikasi ERP-nya pas aspek yang perlu yang bisa menentukan kualitas sebuah sistem ERP ya teman-teman semua ya. Oke. Oke, berikutnya kita masuk ke sistem aplikasi ERP. Ini aplikasi ERP mencakup ada finance, manufacturing, dan juga logistik, penjualan, dan pemasaran, dan sumber daya manusia. ERP sebagai core, backbone, dan sistem informasi manajemen yang mengintegrasikan semua aplikasi sistem informasi yang digunakan di perusahaan. Oke. Oke, yang pertama kita masuk ke sistem aplikasi finance ya. Ini menyediakan platform umum untuk mencatat data keuangan, pengolahan dan melakukan rekonsiliasi data untuk menghasilkan informasi akuntansi dan keuangan dalam bentuk general ledger. Dari general ledger sini selanjutnya dapat disediakan laporan keuangan setelah dilakukan beberapa penyelesaian sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan. Oke, manfaat nyata dari sistem ERP keuangan adalah proses pencatatan data keuangan yang berasal dari sumber transaksi. Sebagai contoh, transaksi mengenai order dari pelanggan dan sistem ERP keuangan transaksi ini diperlukan untuk data produksi dan sekaligus memberi data piutang manakala pengiriman telah dilakukan. Oke, jadi sistem aplikasi finance ini adalah sebab menyediakan platform umum untuk mencatat data keuangan ya teman-teman semuanya pengelolaan dan melakukan rekonsiliasi data untuk menghasilkan informasi akuntansi dan keuangan dalam bentuk general ledger. Oke, yang berikutnya, sistem aplikasi ERP berikutnya itu ada sistem aplikasi manufacturing dan juga logistik. Ini yang diterapkan untuk proses bisnis, manufacturing, dan logistik merupakan aplikasi yang paling kompleks karena terdiri dari beberapa modul yang mencakup penjualan dan perencanaan operasional, ada manajemen bahan baku, ada pemeliharaan fasilitas pabrik, ada manajemen kualitas, ada perencanaan, dan juga pengendalian produksi. Oke, yang ketiga ada penjualan dan pemasaran. Sistem ERP yang digunakan untuk proses bisnis penjualan dan pemasaran mencakup aktivitas manajemen pelanggan seperti sales order management, ada juga forecasting, ada juga order management, ada juga credit checking, ada juga distribusi, ada juga pengendalian ekspor. Nah, ada juga pengendalian barang, ada manajemen transportasi, ada penagihan dan juga ada proses lepas. Oke. Berikutnya, cakap berikutnya ada sumber daya manusia ya, di mana digunakan untuk mendukung aktivitas pengolahan sumber daya manusia yang mencakup payroll, administrasi, benefit, prosedur rekrutmen, perencanaan, pengembangan personil, perencanaan tenaga kerja, perencanaan schedule, dan shift manajemen kehadiran cuti, dan juga pengolahan pajak penghasilan pegawai. Oke, jadi sistem aplikasi ERP mencakup beberapa tadi ya, ada finance, manufacturing, dan juga logistik, penjualan pemasaran, dan juga sumber daya manusia. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Dapat dipahamin ARP? Ada bayangan ya apa itu ERP dan juga SCM? Masa nggak ada bayangan nggak? Ada Pak. Mau nanya nih Pak, Boleh. misalnya kita buat ini kan ERP ini kan bentuknya aplikasi Pak ya. Misalnya kita Ya, bikin kayak finance tadi kayak akuntansi di Excel itu termasuk ERP nggak Pak? ya kalau kita itu ada struktur aktivitasnya kan ada beberapa ya tadi ya dia bisa mencakup apa tadi? Itu termasuk Kayak ERP juga. Ya betul, yang bentuknya laporan keuangan, bukan visualisasinya dalam bentuk apa saja, menggunakan aplikasi misalkan kemarin yang sudah lakukan ke tabel AU itu juga bisa jadi ERP. oh, iya. Iya, Pak. Terus ini Pak, ada aplikasi yang udah jadinya nggak Pak? Kalau dari ERP sendiri Pak. Aplikasi yang Kalau udah ada gitu. aplikasi yang udah ada aja.
yang udah ada Eh, itu banyak ada beberapa contoh. Nah, ini di sini jadi udah saya masukkan dalam di materinya ya. Kita ada 2 pertemuan ya. Oh, belum ada. Itu nanti ada beberapa contoh untuk aplikasi yang udah jadi seperti apa. Nah, tapi kalau teman-teman yang udah terapkan itu seperti halnya sama seperti visualisasi. Visualisasi itu sebetulnya buat apa sih? Betul itu untuk pelaporan. Pelaporan apa? Laporan. Terserah teman-teman mau laporkan apa dalam jadi visualisasi itu. Apakah laporan keuangannya atau laporan penjualannya. Sama halnya seperti yang tadi Mas Angga buat. Itu laporan terkait pariwisata ya kalau nggak salah ya. iya pariwisata Pak. Nah, ya betul itu. Jadi lah Mas Angga melaporkan hasil penjualan tiket pariwisata kan bisa ya di situ ya. Atau laporan keuangan yang terkait wisata atau laporan terkait apa tadi. Jadi itu jumlah tempat wisata yang paling banyak dikunjungi kan? Iya Pak, Betul. betul Nah, Pak. ya, jadi kan di dalam itu kan ada beberapa aktivitas yang selain itu apa saja yang dilakukan setelah dapat yang banyak dikunjungi dan apa saja yang dilakukan, dan itu dibuat terkait apanya ini tadi. Nah, ini finance seperti apa, manufacturing logistiknya seperti apa, terus apalagi penjualan dan pemasaran seperti apa untuk tiket-tiket wisata itu, dan juga sumber daya manusianya itu seperti apa. Dapat dipahami nggak Mas Angga? Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Paham paham Pak. Oke, jadi dia itu seperti ini ya, kalau kita ulangi lagi di sini kita definisinya teman-teman. Nih, yang data terdapat mengendalikan suatu sistem menyatukan semua sistem data, sistem back office-nya seperti apa, yang dirancang terdapat mengendalikan seluruh aspek dalam perusahaan. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Atau Mas Angga masih kurang jelas? Jelas ya? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, nggak apa-apa kalau belum jelas tanyain lagi aja. Oke, makanya nanti kalau jika teman-teman ini teman-teman di latihannya sering di ini aja coba dataset yang lain, coba sering divisualisasikan. Jadi coba teman-teman misalkan ada di yang terapkan yang penjualan atau apa pemasaran, cara aja dataset seperti apa yang bisa saling terhubung. Odo biasanya Mas ini ada tuh Odo tuh. Masih paham tuh ERP aplikasi Odo ya. Di dalam Odo itu ada beberapa yang kita bisa gunakan fitur-fiturnya ya teman-teman semua ya. Mas Angga tahu Odo? Udah pernah pakai Odo? Belum Pak, ini saya baru baru ini Pak, baru cari-cari tahu nih malah. Oh gitu. Oke silakan nggak apa-apa. Yang penting kita pahamin dulu pengertiannya apa, SSM itu apa. Banyak sih kalau itu ada juga yang lainnya. Bisa juga kita bisa pakai aplikasi yang biasa buat untuk pelaporan yang ada visualisasinya apa aja. Maksud itu sih yang menyediakan fitur-fitur ini. Oke, ada lagi dari teman-teman yang lain? Sudah? Nasi Kram sudah pernah pakai Odo? Belum pernah sih, Pak. Cuma saya pernah belajar aja sih. Oh, pernah belajar aja. Boleh. Nanti next next pertemuan di kita sharing-sharing bersama lah. Eh, belum pernah pakai Pak. Cuma maksudnya kayak install gitu terus config customize outfit baru gitu-gitu doang sih, belum implement gitu Pak. Oh, oke oke Iya. oke 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 oke. Iya. Siap. Oke, siap. Ya, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Silakan ditanyakan. Oke, sudah tidak ada ya. Semuanya sudah memahami ya pengertian dan juga manfaat dan juga tujuannya dari SP dan juga SIM ya. Oke, kita lanjut, teman-teman semua. Apa itu peran sistem ERP pada SCM ya? Perangkat lunak ERP memiliki dampak signifikan pada cara bisnis beroperasi yang mana akan sejalan dengan semakin baik pertumbuhan bisnis. Sistem ERP dapat mengkonsolidasikan operasi rantai pasokan di bawah satu dashboard, memberikan visibilitas dan koordinasi yang lebih efisien dengan pemasok dan vendor. Kalau kita berlakukan teman-teman udah bisa ya bikin dashboardnya itu seperti apa, yang mana yang ingin dipresent itu tampilannya keuangannya apa aja yang memang memiliki aktif apa di divisi internasional, misalnya bisa di beda-beda divisi, misalnya ingin menampilkan apa penjualan atau pemasaran dan juga yang lain-lainnya teman-teman semua ya. Oke,
Berikutnya, software FRP manufacturer juga dapat mengotomasi proses rantai pasokan sehingga kalian dapat lebih produktif di area lain. Jadi perangkat lunak ERP tidak hanya memberikan tim Anda tampilan yang terperinci dan real time pada proses bisnis menggunakan database terpusat, tetapi juga menyederhanakan seluruh proses. Ya, memang ini kalau kita bisa database yang lumayan besar, lumayan banyak, jadi lebih visualisasi juga lebih akurat ya teman-teman semua ya. Tapi kan kita masih menggunakan datasetnya yang biasa aja yang dari kita untuk belajar itu kita masih menggunakan yang Kaggle aja gitu ya teman-teman. Jika ingin teman-teman nyoba RPTS-nya teman coba digunakan yang terkait dari Kaggle boleh ya teman-teman ya. Atau teman-teman punya dataset yang lebih besar lagi juga nggak apa-apa sih. Nah, ya. Tapi itu perhatian baik aja dulu ya teman-teman ya. Oke. Oke, berikutnya manfaat penerapan sistem ERP pada SCM ya. Di sini ada mengelola pemerintahan dan pengadaan yang efisien, yang mana ERP mengoperasikan perencanaan permintaan, menciptakan permintaan serta menerima pesanan. Ketika pesanan diterima, perangkat lunak bisa mengatur penjadwalan. Anggota tim dapat melihat informasi real time tentang bagaimana sumber daya digunakan dalam produksi dan dapat merencanakan produksi serta pengiriman produk yang lebih baik. Ditambah lagi manajemen sumber daya gudang, transportasi material, dan tugas rantai pasokan. Lainnya dapat diotomatisasi atau diperlukan untuk meningkatkan efisiensi juga. Oke, berikutnya manfaat lainnya yaitu pemrosesan dan dokumentasi yang andal. Sistem ERP juga membantu dalam pembuatan faktur yang bisa dikirim langsung ke pelanggan setelah produk dikirim. Begitu pula dengan dokumentasi impor dan ekspor yang diperlukan untuk pengiriman lintas batas. Sistem secara otomatis akan mengumpulkan arsip pengiriman dan data pengiriman untuk mengurangi kesalahan maksud pengiriman tepat waktu dan layanan pelanggan yang lebih baik. Oke, berikutnya meningkatkan kolaborasi. ERP dan proses supply chain management sangat membantu dalam merampingkan koordinasi antara bisnis dan vendor. Ketika pemasok terhubung ke sistem ERP perusahaan kita, mereka dapat bekerja lebih efektif. Sebab sistem terintegrasi ini membuat mereka mengenal kapan persediaan pasokan, tertentu kuantitas rendah, dan memastikan ketersediaan sumber daya. Oke, berikutnya peningkatan visibilitas. Dengan visibilitas dan transparansi yang lebih besar, bisnis dapat membuat strategi yang lebih cerdas seperti cara mereka menggunakan sumber daya. Mulai dari suku cadang hingga pegawai. Software ERP dapat memberikan tim Anda tampilan yang terperinci dan real time ke dalam operasi bisnis sehingga Anda dapat melihat di mana segala sesuatunya berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya, ini memungkinkan perusahaan untuk menargetkan efisiensi tertentu untuk hasil yang lebih baik. Oke, berikutnya kemampuan cloud. Dahulu, sistem ERP hanya tersedia sebagai solusi on-premise, namun dalam beberapa tahun terakhir, software cloud ERP menjadi populer. Hal ini tidak lepas dari manfaat utama cloud ERP yang menawarkan keamanan dan mobilitas data khusus menggunakan solusi ERP yang dihosting di cloud. Berarti sistem dapat diakses di mana saja, kapan saja di perangkat seluler selama ada koneksi internet. Oke, karenanya fleksibilitas itu memungkinkan akses manipulasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat pada alur kerja rantai pasokan. Hasil akhirnya beberapa sinergi pada SCM membuat pertumbuhan bisnis bergerak cepat. Oke, itu tadi sekilas kita tentang ERP dan SCM. Pendahulu ini kita di pertemuan pertama kita terkait dengan SCM. Nanti pertemuan kita masih bahas terkait ERP dan SCM. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman semua? Mas Angga, ada pertanyaan? Cukup Pak, cukup. Cukup. Mas Ikram, ada pertanyaan? Yang perusahaan itu yang biasa melakukan RP, yang SCM itu biasanya Makari ya, teman-teman kalau kita dapatkan yang lebih dari Makari.com. Manada, bagaimana Manada? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Ada yang mau review nggak? Review jawaban UTS-nya? Manada? Teman-teman yang lain? Yuk, Mbak Lisa atau teman yang lain boleh yang mau review jawaban UTS-nya? Masih belum standby teman-teman semua, masih di kerja atau masih di jalan? Mas Fajar gak ada yang tahu ya kabarnya ya? Mas Angga tahu gak kabarnya Mas Fajar kemana? Belum tahu Pak, jarang nongol orangnya Pak.
Kalau di grup itu jarang nongol. Tapi di kuliah lain nongol nggak? Eh, kadang ada sih kalau di mata kuliah lain, Pak. Kadang ada ya. Kadang ada. Tapi nggak sering ya. Iya, betul, Pak, nggak sering. Hmm, nah ini ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Angga dan selebihnya, kita memvisualisasikan dengan ada tujuannya kenapa kita harus visualisasi itu. Terus tahu sama Mas Angga tadi alasannya tadi kan ya, sama teman-teman yang lain juga ya. Oke, lengkap ya. Dua, ini teman-teman yang lain ada berapa? Tiga ya. Mau apa bisa semua ya? Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau review? Silakan. Kalau nggak ada, kita hari ini nggak ada latihan ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang masih mau review boleh. Saya tunggu masih nih ya sambil saya lihat teman-teman nih. Jika ada pertanyaan terkait UTS juga boleh. Silakan. Mas susah nggak pertanyaan UTS-nya? Ada susahnya di mana? Mas nggak kesusahan nggak? Enggak ya? Rada susah dikit sih, Pak. Pas di Gimana? apa, di nyari decision tree-nya, Pak. Di mana susahnya? Yang apa? Yang decision tree dulu, Pak. Pas di situnya sih saya di problemnya. Jadi Oh, lumayan lama. baik. Main nama ya. Ya. Tempat lain juga sama kendalanya. Saya tutup lagi. Bentar. Mas Iqmal sudah sampai belum? Cara klasifikasi bagaimana Pak? Menggunakan ini dulu aja Python. Langkah-langkahnya pertama, kita siapkan dulu datasetnya. Kedua, kita lakukan pengecekan pemeriksaan datanya tadi seperti apa. Ketiga, kita konversikan yang huruf jadi angka ya, yang string jadi numerik ya. Terus yang keempat kita pisahkan fiturnya. Yang kelima baru kita gunakan algoritmanya decision tree. Misalkan atau menggunakan apa? KNN. Kalau kita kan di sini kita menggunakan apa? Bebas sih kalau nggak salah ya. Ketiga apa sih salah? Mana nomor tiga? Mas Ramlan udah ngumpulin belum? Udah ya, mana bagi Mas Ramlan? Belum ya, Mas Ramlan ya? Hmm, kenapa Mas Ramlan belum? Walah, ajak diskusi dong teman-teman yang lain atau ajak diskusi saya juga boleh. Mas Angga kasih tahu Mas Ramlan nomor tiga itu pakai apa? Ini apa ini?
Data mahasiswa 03 ya. Oke, ada yang mau review? Atau tidak ada? Tidak ada? Teman-teman masih ini semua. Kita hari ini nggak ada latihan ya teman-teman ya. Saya ingat kembali. Jadi buat teman-teman yang belum lengkap tugasnya, mohon dilengkapi ya teman-teman semua ya. Ini apa? Udah. Oke, sebenarnya teman-teman sudah familiar ya dengan penggunaan salah satu aplikasi BI ya, yaitu Double AU. Mas Jalu masih ada kendala nggak penggunaan Double AU-nya? Kemarin Mas sudah nggak bisa install ya. Dan semuanya udah bisa ya, install Double AU-nya udah mau memahami teman-teman penggunaan aplikasinya. Oke, mantap ya teman-teman ya. Saya punya Mas Angga nih. Tadi apa klasifikasinya ya? Ini udah bisa ini numerik nih. Ini udah. Oke, tidak ada pertanyaan ya teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana teman-teman semua? Masih ada yang mau review? Tidak ada? Mana ada? Mas Angga bagaimana? Teman-teman yang lain? Ada pertanyaan terkait UTS-nya? Kita besok bahas masih terkait TP kita minggu ini tidak ada latihan. Mas Iqmal sudah sampai belum Mas Iqmal? Belum ya? Oke. Nanti Mas Azam yang belum siapa itu belum tes soal ini ya. Mas April bagaimana Mas April? Ada pertanyaan UTS-nya? Mau review atau gimana? Oke, Mas Angga izin ke toilet. Oke, silakan. Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup aja karena tidak ada teman-teman yang mau review juga. Atau masih mau ada yang review? Masih saya tunggu. Mbak Lisa, Mbak Nada, Mas Ramlan, Mas Iqmal. Bagaimana? Mbak Lisa, Mas Andrian, Mas April. Putus ya koneksi. Tidak ada. Mas Andrian mau review nggak Mas Andrian? Oke, kalau tidak ada saya tutup aja boleh teman-teman ya. Oh, belum dulu. Oke. Nggak ada yang mau nih. Ada yang mau lagi? Yang lain gimana? Yang lain gimana?
mau review UTS juga boleh, silakan kita diskusikan UTS teman-teman yang mau diskusikan review UTS silakan. Cukup. Oh, cukup. Ya sudah. Oke, teman yang lain bagaimana? Cukup? Cukup semua? Cukup lelah hari ini. Oke, baik kalau cukup lelah. Teman yang lain bagaimana? Masih mau ditunggu untuk kesiapan reviewnya? Boleh. Mbak Nurul, Mbak Putri, Mbak Lisa, Mbak Widuri, Mas Dede. Mas Dede udah UTS belum ngumpulin? Sudah, kalau cukup lelah. Mana ada? Di jalan semua ya? Atau lagi pada kerja? Jadi gimana? Tutup aja ya pertemuan hari ini ya, teman-teman semua ya. Oke, Mas Ikram boleh. Mbak Alisa bagaimana? Lagi di jalan kali ya. Oke, Mas Andrian. Oke, Mas Angga masih di toilet. Mas April, Aman Pak. aman ya. Oke, nanti tolong lengkapi tugasnya ya Mas April ya. Oke, Mas Dede. Oke, sebenarnya memang teman-teman agak ini ya, low ya, yang banyak yang low juga ya. Oke, Mas Yoga boleh. Mas Ramlan bagaimana? Mas Iqmal, Mas Iqmal kemana ini Mas Iqmal? HP dicatat doang kali. Apa sambil kerja? Atau lagi di jalan? Oke, Mbak Nada, bagaimana? Mbak Nada juga menghilang, Mbak Nada nih. OTW kali. Ya, Mbak Nada ya. Kemana Mbak Nada? Lagi di jalan ya Mbak Nada ya. Oke, Pak Nurul bagaimana? Mbak Putri? Berarti minggu ini nggak ada tugas kan Pak ya? Nggak ada latihan ya Pak ya? Minggu ini nggak ada latihan, jadi buat teman-teman dilengkapi ya, Mas April tugasnya. Iya Pak, begitu dong Pak. Sekali sehari libur Pak, sekali pertemuan libur Pak untuk tugasnya Pak. Wah, Karena senang. banyak Ya. banyak yang ketinggal Pak. Maksudnya banyak yang jadi numpuk gitu Pak. Kemudian dikasih kasih space satu Iya. kali pertemuan gak ada tugas sih. Oke, senang sekali berarti ya Mas April ya. Sebenarnya seneng karena bisa ngejar sih Pak. Oh, ya sudah, nanti minta tolong ya Mas April dilengkapi tugasnya latihannya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, teman-teman yang lain juga ya. Oke, Mbak Putri udah ya. Mbak Widuri bagaimana? Cukup ya? Oke, karena cukup semua, kita tutup aja pertemuan kita hari ini. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan masih bahas terkait ERP dan juga SCM. Buat teman-teman yang masih sampai jam ini, terima kasih banyak. Selamat bekerja buat teman-teman dan selamat aktivitas buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam Pak, terima kasih Pak. Mas Abdi, selamat malam teman-teman semua. Saya Junit ya teman-teman. Malam, Terima Pak. Makasih. kasih.